Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang diskusi ulama mengenai hukum menikah via online. Mengapa ini bisa terjadi? Ada beberapa sebab. Yang terakhir baru saja kita mengalaminya adalah musim pandemi COVID-19. Pada saat itu di mana-mana oleh ahli kesehatan kita disarankan untuk tidak berdekatan. Selain itu, para jamaah, ada kasus orang yang baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan. Tempatnya agak jauh. Oleh perusahaan, orang ini belum dapat izin cuti. Sementara jadwal pernikahan sudah ditetapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sang calon suami ini tidak bisa pulang dan pernikahan akan tetap dilangsungkan. Sehingga caranya dengan pakai video call atau pernikahan secara online. Jadi misalnya wali mempelai wanita berada di Surabaya, sementara calon suami berada di Jakarta atau bahkan mungkin di luar negeri. Pertanyaannya, bolehkah menikah dengan cara yang seperti itu? Para jamaah, mari kita ingat lagi tentang hukum menikah ini. Menikah adalah salah satu sunnah yang sangat penting, sangat ditekankan dalam Islam, terutama bagi yang sudah mampu ya. Dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 32, Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa menikah itu sangat penting dan diperintahkan. Kemudian tidak boleh takut kalau misalnya dia dalam keadaan miskin. Allah berjanji asal dengan sungguh-sungguh karena Allah, maka rezeki akan disiapkan oleh Allah untuk mereka ini. Nah, para jamaah, betapa pentingnya masalah pernikahan ini, Nabi pernah memperingatkan umatnya
pernah memperingatkan sahabatnya yang berniat untuk tidak menikah. Suatu ketika para jamaah ada sahabatnya yang menyatakan di depan teman-teman yang lain. Katanya, saya telah menjauhi wanita dan saya berjanji tidak akan menikah selamanya. Ada sahabat Nabi yang mengatakan begitu. Para jamaah pada saat itu banyak sahabat yang mendengar. Dan akhirnya informasi ini sampai kepada Nabi. Begitu sampai kepada Nabi, maka Nabi merespon dengan kata-kata, Wallahi inni la ahsyakum lillah. Demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian ini. Wa atqakum lahu, dan aku ini orang yang paling takwa di antara kalian. Lakinni, tetapi aku asumu wa aftiru. Aku kalau siang itu puasa, tapi suatu ketika juga tidak puasa. Artinya tidak puasa terus-terusan. Wa usolli warkutu. Kalau malam aku ya sholat, tapi juga ada waktu untuk tidur. Tidak melulu sholat sepanjang malam. Wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati, barang siapa tidak suka dengan sunnahku, tidak suka dengan kebiasaanku, dengan ajaranku, falaisa minni, maka orang itu tidak termasuk umatku. Nah, para jamaah, hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang intinya memperingatkan kepada sahabatnya, juga untuk kita, bahwa jangan sampai ada di antara kita yang berniat tidak menikah. Berniat tidak menikah, jangan sampai. Kecuali kalau memang di dalam dirinya benar-benar tidak ada keinginan sama sekali, itu lain persoalan. Tapi kalau tiba-tiba dengan maksud, biar aku lebih dekat kepada Allah, biar aku lebih fokus ibadah, biar aku bisa puasa menerus, wis aku tak menjadi wanita. Tidak boleh begitu. Maka Nabi memberikan contoh, aku ini orang yang paling baik di antara kalian, tapi ya poso ya gak poso, kalau malam ya tahajud ya ada tidurnya. Bahkan aku juga menikah, ini kata Nabi. Jadi para jamaah, kembali hadis ini mengingatkan betapa pentingnya masalah menikah. Nah, para jamaah, mengenai pernikahan ini, para ahli fikih umumnya menyepakati bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dalam pernikahan menurut jumhur ulama ada 5. Umumnya kita sudah paham. Yang pertama, harus ada mempelai pria. Yang kedua, ada mempelai wanita. Yang ketiga, ada wali nikah. Yang keempat, ada 2 orang yang menjadi saksi. Dan yang kelima, terjadi akad ijab kabul. Kalau ini terpenuhi semua, sahlah pernikahan itu. Nah, para jamaah, dari 5 tadi itu, khusus tentang ijab dan kabul, ada lagi persyaratannya juga 5. Khusus ijab kabul itu maksudnya si wali mengatakan, wahai fulan, aku akan nikahkan engkau dengan putri saya bernama ini dengan mahar sekian. Kemudian dijawab oleh calon suami, aku terima nikahnya dengan mahar ini kontan. Itu namanya ijab kabul. Nah, ijab kabul seperti ini ada 5 syaratnya untuk dikatakan sah. Yang pertama, ijab kabul harus dilakukan dengan menggunakan kalimat yang jelas. Kalimatnya harus jelas. Yakni sang wali mengatakan,
aku nikahkan engkau dengan putriku bernama siapa, harus jelas. Sebab kadang-kadang seorang bapak ini kan punya beberapa putri. Nanti kalau keliru mengucapnya bahaya itu. Jadi kalau misalnya yang akan dijadikan calon istri ada namanya Aisyah, harus jelas disebut Aisyah gitu. Jangan sampai keliru adiknya Zainab misalnya. Nah, demikian juga jawaban dari calon suami harus persis yang dikatakan oleh wali. Ketika wali mengatakan anakku bernama Aisyah, maka calon suami harus mengatakan ya aku terima nikahnya ya putri panjenengan yang bernama Aisyah, harus jelas. Tidak boleh yang lain. Jadi kalau misalnya keliru menyebut lain, diulangi. Kemudian yang kedua, ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Nah, ini nanti jadi perdebatan. Jadi antara wali dengan calon suami putrinya itu harus satu majelis. Nanti yang jadi perdebatan satu majelis itu bagaimana? Apakah satu meja? Bolehkah satu majelis itu tempatnya berbeda, yang satu di Surabaya, yang satu di Jakarta. Ini jadi perdebatan ulama. Nanti kita bahas. Yang ketiga, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Ya, selain suara tadi jelas, ijab dan qabul antara ucapan wali dengan ucapan calon suami harus sama. Ketika yang dimaksud yang akan dinikahkan adalah Aisyah, harus sama-sama Aisyah. Kemudian yang keempat, kalimat ijab dan qabul harus terdengar jelas oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pernikahan. Termasuk para wali, para saksi, 2 orang saksi harus jelas mendengar ya, ucapan ijab dan qabul tadi. Dan yang kelima, berlaku seketika. Berlaku seketika itu maksudnya tidak boleh kemudian wali mengatakan aku nikahkan engkau dengan putriku minggu depan. Tidak boleh. Jadi harus saat itu juga, seketika itu. Ya. Nah inilah para jamaah beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan ijab dan qabul. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, dari 5 syarat tadi itu ada 1 syarat yang diperdebatkan ulama sampai sekarang, yaitu tentang ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Lah, di mana perdebatannya? Para jamaah tentang pernyataan bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, sebagian ulama mengatakan harus di satu tempat yang sama. Satu majelis harus satu tempat yang sama. Kalau walinya di Surabaya, di Al-Falah, calon suami juga harus di Surabaya, di Al-Falah. Sama-sama di sini, sama-sama datang ke sini. Itu namanya satu majelis. Kata pendapat ulama yang kelompok pertama. Nah, bagi ulama yang berpendapat seperti ini, maka menikah dengan cara apa tadi? Pakai video call atau pakai online, maka dinyatakan tidak sah. Karena tempatnya beda. Yang satu di Surabaya, yang satu di Jakarta. Ini pendapat kelompok ulama yang pertama. Pengertian satu majelis harus satu tempat. Nah, bagi ulama yang berpendapat begini ini masih memberikan solusi. Kalau jaraknya tetap jauh dan nggak bisa dipertemukan. Apa caranya? Dengan cara menetapkan utusan. Nah, kemudian atau dengan cara pakai surat. Nah, para jamaah, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa akad ijab dan qabul dinamakan satu majelis jika setelah pihak wali selesai mengucapkan ijab, calon suami dapat langsung mengucapkan qabulnya. Jadi
ulama yang kedua ini berpendapat yang penting bukan tempatnya, tetapi peristiwa ijab dan qabul dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Jadi ketika sang wali mengatakan, aku nikahkan engkau dengan putriku bernama ini dengan mahar sekian kontan, lalu dijawab langsung oleh calon suami, aku terima nikahnya dengan mahar tersebut kontan, maka walaupun tempatnya berbeda antara Surabaya, Jakarta misalnya, itu masih dipandang satu majelis. Ini pendapat kedua. Nah, pendapat ulama yang kedua ini kemudian membolehkan nikah secara online. Karena kalau pernikahan secara online itu secara real itu sama-sama bisa menyaksikan. Pakai video, melihat wajahnya, terdengar suaranya dengan jelas. Nah, kebalikannya para jamaah, kata ulama kedua ini, apa gunanya kalau tempatnya sama, misalnya sama-sama di Al-Falah ini, walinya di Al-Falah ini, calon suami juga datang Al-Falah, tapi ketika wali mengatakan, aku nikahkan engkau dengan putri saya bernama ini, dengan mahar sekian kontan, kok diam saja? Ya kan? Calon suaminya kok diam saja, seperti masih mikir-mikir, bahkan kemudian lama nggak menjawab. Maka walaupun satu tempat tidak sah, karena apa? Tidak jelas respon dari calon suami. Walaupun satu tempat. Nah, para jamaah, ukuran jeda waktu lama yaitu jeda yang mengindikasikan calon suami menolak untuk menyatakan qabul. Bisa jadi ketika dia mikir-mikir tadi, nggak jawab tadi, ragu. Nah, sehingga dengan keraguan itu akhirnya malah bisa jadi dia tidak meresponnya. Nah, pada saat itulah maka menjadi kenyataan bahwa ijab qabul tidak terjadi, walaupun satu tempat. Nah, para jamaah, berdasarkan pemahaman yang kedua ini, maka ijab dan qabul dalam satu majelis tidak harus dilakukan dalam satu tempat yang sama. Yang penting antara ijab dan qabul dapat langsung terjadi. Itu yang pokok bagi kelompok kedua. Nah, bagaimana ulama dulu membahas ini? Para ulama imam madzhab sepakat tentang sahnya akad ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Jadi zaman dulu lebih dari 1000 tahun yang lalu ulama membolehkan yang walinya di mana? Surabaya, calon di Jakarta, tetapi dengan cara membawa utusan. Jadi wali Surabaya mengutus siapa untuk datang ke mana? Ke Jakarta atas nama wali ini. Itu bisa. Atau surat. Jadi sang wali ini menulis surat, intinya tadi itu, aku wali bernama ini, putri dari bapak dari putri bernama ini, menikahkan engkau, ya. Kemudian dengan mahar ini kontan. Nah, kemudian dibacakan surat itu di depan calon suami. Lalu calon suami itu merespon dengan jawaban seperti biasa, aku terima nikahnya dengan ini. Itu dinyatakan sah. Ini pendapat 1000 tahun yang lalu. Nah, jadi surat tadi atau nanti wakil itu bisa menjadi ya perwakilan dari siapa ini? Sang wali. Ini untuk pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya pengertian satu majelis itu harus satu tempat. Nah, sehingga ketika wali ini benar-benar tidak bisa, akhirnya diwakili surat atau seseorang. Para jamaah, jika akad ijab dan kabul melalui surat, maka yang dimaksud dengan majelis akad yaitu tempat suami membacakan surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi. Dan jika calon suami telah membaca surat yang berisi ijab dari wali
segera mengucapkan qabul, maka akad dipandang dilakukan dalam satu majelis. Jadi pengertian majelis menjadi seperti itu. Ini zaman dulu. Kemudian jika akad ijab dan qabul melalui utusan, maka yang dimaksud dengan majelis akad yaitu tempat utusan menyampaikan ijab dari wali pada calon suami di hadapan para saksi. Dan jika setelah utusan menyampaikan ijab dari wali, calon suami segera mengucapkan qabul, maka akad dipandang telah dilakukan dalam satu majelis. Jadi yang penting proses ucapan ijab dan qabul itu satu tempat yang sama. Walaupun ya isinya tadi itu diwakili oleh seseorang atau berisi surat. Nah, begitu. Ini zaman dulu para jamaah. Nah, ulama yang masih berpegang teguh seperti itu, maka mengharuskan apapun keadaannya, maka ijab dan qabul harus satu tempat yang sama. Nah, berbeda dengan kelompok ulama yang kedua tadi bahwa yang penting bukan tempat yang sama. Yang penting adalah ketika terjadi ijab, kemudian ada qabul di waktu yang bersamaan pada saat itu dinyatakan sah dan itu sama dengan satu majelis. Nah, para jamaah, pada zaman dulu akad antara dua pihak yang berjauhan hanya terbatas melalui alat komunikasi surat atau tulisan. Jadi solusi pada masa itu ketika benar-benar tidak bisa dipertemukan di tempat yang sama, maka solusinya pakai surat atau utusan. Beda dengan sekarang ini. Kelompok ulama kedua menyatakan bahwa alat komunikasi telah berkembang pesat dan jauh lebih canggih. Seseorang dapat berkomunikasi melalui internet, telepon, atau melalui telekonferensi secara langsung dari dua tempat yang berjauhan. Ya. Dulu enggak bisa. Nah, alat komunikasi telepon atau handphone dahulu hanya bisa dipergunakan untuk berkomunikasi lewat suara, hanya bicara saja dulunya. Kira-kira tahun 80-an, jadi orang telepon hanya pakai suara saja. Zaman sekarang, bukan hanya suara yang bisa keluar, ya, tulisan bisa keluar, bahkan gambar hidup langsung bisa keluar. Yang sekarang disebut dengan 4G itu ya. 4G adalah istilah yang digunakan untuk sistem komunikasi mobile generasi yang canggih saat ini. Sistem ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik daripada yang sebelumnya dulu. Yaitu ada pelayanan suara, ada teks, dan data. Jasa layanan yang diberikan oleh 4G ini adalah jasa pelayanan video, akses ke multimedia, dan lain-lain. Dengan fasilitas ini, yakni dengan video call, apakah pakai HP, apalagi pakai laptop, atau bahkan pakai layar yang lebih besar itu, yang siaran langsung itu, seseorang dapat berkomunikasi langsung lewat suara dan juga melihat gambar lawan bicara langsung. Ini adalah karena kemajuan teknologi. Nah, karena kemajuan seperti ini, maka kemudian ulama berdiskusi tadi itu. Kelompok ulama pertama tetap berpendapat tidak sah menikah dengan cara seperti itu. Karena kenyataannya, realnya, tempatnya berjauhan. Sedangkan kelompok yang kedua menyatakan sah. Karena hakikat dari sebuah ijab qabul itu adalah saling mempercayai satu dengan yang lain, dan isi dari pernyataan itu adalah yang satu menawarkan, yang kedua menerima. Nah, bagaimana pendapat ulama Timur Tengah? Seorang ulama bernama Syekh Abdullah Al-Jibrin. Ya, Syekh Abdullah Al-Jibrin mengatakan begini. Boleh saja melakukan akad nikah sekalipun posisinya berjauhan. Ini ulama modern ya.
ulama yang paham dengan multimedia, termasuk pakai video call. Jadi katanya boleh saja melakukan akad nikah sekalipun posisinya berjauhan, yang melibatkan pengantin pria, wali, dan saksi. Hal ini bisa dilakukan melalui internet sehingga memungkinkan untuk dilakukan akad dan persaksian dalam waktu bersamaan. Dan ini dihukumi dan dianggap sama dengan satu majelis yang tadi dikatakan syaratnya harus satu majelis. Meskipun hakikatnya berjauhan, ya, mereka bisa saling mendengar percakapan dan melihat langsung siapa calon suami, siapa calon istrinya, siapa walinya, dan sebagainya, siapa saksinya bisa ditampakkan langsung dalam gambar itu. Ini kata Syekh Abdullah Al-Jibrin. Nah, para jamaah dalam proses ijab qabul melalui video call ini, pertama dilakukan ijab oleh wali, disorotlah oleh alat itu. Si wali mengatakan, wahai fulan, disebutkan namanya biasanya, lalu wali mengatakan, aku nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama ini dengan mahar sekian kontan. Jelas sekali di video itu. Lalu diganti videonya mengarah ke gambar suaminya. Lalu suami mengatakan, tampak jelas di video itu, aku terima nikahnya putri jenengan dengan mahar ini kontan. Sehingga langsung para saksi bisa melihat siapa walinya, siapa calon suaminya. Nah, para jamaah, sementara para saksi bisa melihat wali dan pengantin laki-laki melalui video call tadi itu, mereka bisa menyaksikan ucapan keduanya dalam waktu yang sama saat itu juga. Maka kata Syekh Jibrin, fahadzal aqdu sahihun. Akad yang semacam ini sah. Luar biasa nih. Jadi ulama Saudi, Syekh Jibrin mengatakan akad nikah yang model begini sah. Mengapa? Li'adami imkanit tazwir. Karena dengan cara begitu tidak mungkin terjadi tipu-tipu. Jelas kayak toh, siapa walinya, siapa calon suaminya, siapa putrinya, apa marnya jelas. Siapa sih jelas sekali. Gambarnya tampak, ketika bersuara juga terdengar. Autaklidil aswat, dan juga terhindar dari tiru-tiru suara. Zaman sekarang kan ada. Sehingga kalau yang model pertama tadi pakai surat, itu masih rawan penipuan. Saya nulis sopo, ini bener apa enggak, kan gitu. Tapi kalau yang tadi, yang online tadi itu, pakai video call, enggak bisa itu, susah sekali untuk ditipu. Jelas sekali gambarnya siapa, suaranya bagaimana, saat itu juga keluarga A, keluarga B dapat terserot tampak dalam gambar itu dengan jelas. Nah, jadi para jamaah, kata beliau, fahadzal aqdu sahihun, akad semacam ini, ijab qabul semacam ini sahih, sah, sesuai dengan syar'i. Nah, para jamaah sekedar perbandingan, pada musim pandemi yang lalu, mungkin seluruh dunia ya, paling tidak yang saya alami di perguruan tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi ketika terjadi sidang disertasi untuk menguji seseorang layak mendapatkan gelar dokter atau tidak, itu dengan cara majelisnya satu, tapi tempatnya berjauhan. Ya, jadi yang menyelenggarakan di Surabaya, di kampus UIN, pengujinya dari Sumatera Barat, dari Jakarta, bahkan mahasiswanya dari NTB. Karena kebetulan saya di Surabaya, saya menguji dari Surabaya. Bayangkan. Nah, yang begini ini tampak jelas siapa mahasiswanya, ya kan? Siapa pengujinya.
Bagaimana suaranya sang penguji, bagaimana suaranya sang mahasiswa yang sedang menjadi calon doktor ini. Dan akhirnya setelah selesai ujian dinyatakan lulus dan yang bersangkutan berhak mendapatkan gelar doktor. Dan ini jumlahnya ratusan doktor pada musim pandemi kemarin. Kita juga mungkin yang punya anak-anak yang S1, saya pernah lihat itu ada yang wisuda perguruan tingginya di Malang misalnya, mahasiswa di Surabaya atau di Sidoarjo disuruh berdiri pakai ya direkam atau disorot langsung oleh HP-nya atau TV-nya. Nah itu dinyatakan sah semua. Jadi gelaran munakosah, gelaran ujian disertasi semacam ini dinyatakan sah, maka kemudian tidak ada bedanya dengan masalah akad nikah tadi itu. Karena apa? Sangat meyakinkan. Tidak ada tipu-tipu di situ. Nah, di situ para jamaah. Pandangan Syekh Al-Jibrin ini ternyata sama dengan pendapat beberapa ulama di Indonesia. Pendapat yang mengatakan bahwa nikah secara online itu dinyatakan sah asal terpenuhi syarat rukun yang lain, itu oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, dinyatakan sah. Tapi oleh Bahsul Masail NU dinyatakan tidak sah. Sementara Tarjih Muhammadiyah mengatakan sah. Jadi ada perbedaan di antara ulama di Indonesia ini, ada menyatakan tidak sah, ada menyatakan sah. Yang saya baca di medsos itu yang menyatakan tidak sah dari Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Yang menyatakan sah dari Komisi Fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, mana yang benar? Tentu wallahu a'lam bishawab. Nah, para jamaah, dengan surat atau utusan sebenarnya ada jarak waktu antara ijab dari wali dengan qabul dari calon suami yang sebenarnya. Jadi ketika yang walinya di Surabaya nulis surat, ini nanti bawa ke Jakarta ya, perjalanan ke Jakarta berapa lama itu? Pesawat 1-2 jam. Ada waktu jeda. Walaupun nanti di Jakarta dibacakan lagi. Tapi hakikat dari wali kan ada jarak. Itu dinyatakan sah berabad-abad yang lalu. Nah, bagaimana dengan tadi video call yang in real time. Dalam waktu yang nyata-nyata bersamaan. Di Surabaya disorot. Di Jakarta juga disorot, jadi nampak kita seperti dalam satu tempat. Makanya yang begini ini juga oleh kelompok ulama kedua dikatakan juga dalam satu majelis. Para jamaah, dalam akad ijab qabul melalui surat atau utusan, pihak pertama yakni wali tidak mengetahui langsung terhadap pernyataan qabul dari pihak calon suami. Secara nyata tidak. Karena apa? Nah, suratnya, nanti yang tahu kan suratnya. Sedangkan melalui video call, bandingkan ya, melalui video call lebih baik dari itu. yakni pihak wali dapat mengetahui secara langsung, baik mendengar maupun melihat gambar calon menantunya itu. Langsung bisa lihat. Pernyataan qabulnya bagaimana, demikian pula sebaliknya, calon suami bisa melihat langsung, mendengar langsung bagaimana ijab dari wali. Kelebihan video call yang lain adalah para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan ijab qabul betul-betul pihak yang terkait. Mosok lali karo calon mertuani, mosok lali karo calon menantunya. Insya Allah jelas sekali. Sebelumnya kan terjadi ta'aruf ya. Jadi oh ya ini calon menantuku, oh ini calon mertuaku, kan jelas sekali. Sehingga ketika tampak di video udah nggak ragu lagi, oh ya ini calon mertua, oh ini calon menantu. Sedangkan melalui surat atau utusan itu masih rawan terjadi pemalsuan. Itu kelemahan ketika dibandingkan. Dengan demikian para jamaah, menikah via online, yakni akad ijab dan qabul melalui video call, dapat dipandang sah secara syar'i dengan catatan
memenuhi syarat-syarat ijab qabul yang lainnya yang tadi ada 5 itu, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain. Nah, para jamaah, apabila akad ijab dan qabul melalui video call sah antara wali dengan calon suami, maka sah juga untuk akad perwakilan dari pihak wali kepada wakil jika wali mewakilkan akad nikah pada orang lain. Bahkan sah juga akad ijab dan qabul melalui video call antara wakil dengan mempelai pria. Sungguh pun demikian para jamaah, walaupun ini boleh, tetapi tetap saja harus diutamakan tidak usah berjauhan jaraknya. Ya. Jangan kemudian wes gak usah mulai-mulai transport Amerika kan Indonesia berapa itu, lebih baik nanti dipakai untuk gitu ya. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Tetap saja ulama-ulama walaupun tadi yang kedua membolehkan, tetap menganjurkan sedapat mungkin tetap satu tempat, karena saat itu benar-benar real ya. Langsung bisa bersalaman, bisa ini dan itu ya, dalam waktu yang berdekatan di situ. Nah, dengan demikian para jamaah, pertama kesimpulannya bahwa masalah hukum nikah via online atau video call ini masih diperdebatkan, masih khilafiyah. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Untuk kasus Indonesia yang tidak membolehkan antara lain adalah dari Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang membolehkan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Indonesia ini. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya paling tidak untuk menambah wawasan lah. Nanti kalau terdengar berita begini, tidak usah kaget, ulama sudah membahasnya. Bahkan tadi ulama dari Saudi, Syekh Jibril mengatakan, hadza al-akad sahih, akad semacam ini sah katanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian para jamaah yang harus disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.